Assalamualaikum Kak. Ya, Waalaikumsalam. Oke, mungkin bisa on cam Kak. Tunggu dulu nah. Oh ya, oh Jadi ya, saya join sama founder nah. Ada juga founder ini gabung yang Wulan. oh ya. Ya. Sebelum ke wawancaranya Kak, saya mau izin rekam dulu untuk eh, nanti tugasnya rekam Zoom. Apakah sudah bisa dimulai Kak? Tunggu dulu nah, tunggu. Oh, oke. Iya, sudah bisa dimulai. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alma Rizky, biasa dipanggil Alma. Saya merupakan mahasiswi semester 4 angkatan 2023 dari program studi psikologi Universitas Negeri Makassar. Dan di sini ada beberapa rekan teman kelompok saya, ada Andi Aulia Rasati, ada Alia Rizkyanti Surdin, dan Alia Mutia Indira. Dalam hal ini, saya meminta kesediaan kakak untuk menjadi narasumber saya dalam wawancara pengambilan data awal pada mata kuliah asesmen dan intervensi pengembangan komunitas, di mana wawancara ini bertujuan untuk menggali dan memperoleh informasi yang mendalam terkait komunitas serta daerah binaan kakak. Adapun proses wawancara yang akan dilakukan mungkin kurang lebih dari 30 menit. Selain itu, saya juga ingin meminta izin untuk merekam serta melakukan dokumentasi untuk memudahkan dalam melaksanakan rekap data serta penarikan kesimpulan dalam proses wawancara. Apakah kakak bersedia? Iya, bersedia. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesediaannya. Mungkin sebelum masuk ke sesi wawancaranya, kakak boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, saya atas nama Muhammad Afdillah Pratama, akrab disapa Afdillah. Saya di Educom selaku Ketua Umum dari Edu Community. Jadi mungkin saya perkenalkan juga founder saya yang bergabung pada hari ini, ada Wulan Putri Tania sebagai founder dari Edu Community. Mungkin cukup. Oke, baik. Kak Afdillah dan Kak Ulan. Mungkin langsung saya masuk ke sesi wawancaranya, Kak. Sebelumnya, apakah saya boleh tahu daerah binaan yang Edu Community Makassar itu lakukan di mana saja? Oke, jadi Jadi, daerah eh, oh iya, kamu nih oh, Wulan. oke, jadi daerah binaannya itu kami untuk saat ini sekitar ada 4. Yang pertama itu di Talo, Kelurahan Talo. Kelurahan Talo kita ada 2 titik. Terus satunya lagi di Adiaksa, Jalan Adiaksa. Terus yang terakhir itu di Jalan Hertasning.
Oh iya, sebelumnya saya mengizinkan untuk rekan kelompok saya apabila ingin menambahkan atau berbicara, saya persilahkan. Tapi Kak, untuk binaan di daerah Adiaksa itu bukan Adiaksa Lorong 5. Jadi untuk Adiaksa itu kan kebetulan ini Adiaksa merupakan eh, daerah baru. Jadi kami ambil juga itu di Adiaksa di tepatnya di Lorong 5 itu. Tapi memang ada di situ sebenarnya sebelumnya masuk komunitas. Di situ juga ada yang tempat ngajar. Jadi kami sudah komunikasi sama warga setempat bahwasanya eh, ada tempat yang dia sediakan untuk anak-anak yang tidak terdeteksi atau tidak masuk dalam komunitas tersebut karena ada beberapa anak-anak di sana yang memang belum masuk di pendataan dari komunitas tersebut. Jadi kami ambil alih orang-orang anak-anak yang seperti itu yang di luar dari pendataan dari komunitas yang satu. Tambahan juga, sama ini, kita kan sebelumnya ada komunitas yang sudah masuk di Adiaksa. Nah, itu kita lokasi ngajarnya berbeda dengan komunitas sebelumnya, jadi beda tempat ngajarnya. Dan juga jadwal ngajar tak itu tidak sama. Jadi, bukan kayak dibilang semisal komunitas tersebut masuknya ngajar hari Sabtu jam sekian. Nah, kita ndak ambil jam itu. Kita pasti ambil di hari lain dan waktu berbeda pokoknya. Tempatnya juga beda. Bagaimana dengan yang di Talo, Kak? Kalau boleh tahu itu daerah spesifiknya di mana itu? Di Karaba, daerah pesisir. Eh, Oke, baik Kak. Jadi sepertinya kelompok saya itu akan memilih yang di daerah Karaba tadi, yang daerah pesisir, karena kalau yang di Adiaksa Lorong 5 itu sudah ada dari kelompok lain dan tidak kita diharuskan untuk berbeda daerah binaan. Jadi sepertinya kelompok saya akan memilih yang di Talo, daerah pesisir yang Karaba, Kak. Oke. Apa yang mau kalian lakukan di sana? Jadi Kak, ini minta izin kalau kan sesuai tugasnya itu disuruh pilih daerah yang dimana diharuskan kita untuk identifikasi masalahnya terlebih dahulu. Nah, untuk identifikasinya itu kita butuh komunitas yang mendampingi itu daerah Kak untuk identifikasi sama-sama masalahnya. Nah, dari kami itu akan membuatkan program intervensi. Bisa dibantu juga oleh komunitas. Dari kakak, kakak boleh kak untuk ambil data sama kakak di daerah Talo itu. Boleh Ji, tapi kalian mau datangnya kapan? Karena kayaknya ndak selalu bisa masuk ke dalam situ. Ada hari-hari tertentunya. Kalau boleh tahu hari apa itu kak? Kebetulan besok kita ke sana dari jam 10 sampai jam 12. Mungkin kalau teman-teman ada waktunya untuk ambil data besok, sekalian nih. Oh iya kak, boleh bisa besok saya. Tapi ini kan kita ngajarnya dari jam 10 sampai jam 12. Nah, teman-teman itu kira-kira berapa menit kalian ambil data? Sebenarnya untuk data awal dulu wawancara saja kak, karena untuk turun ke lokasi juga itu wawancara sedikit jadi sama warga-warga lokalnya yang di situ kak. Sekitar 30 menitan juga untuk berbicara sama warga-warga lokal. Oh, jadi kalian ndak bicara lagi sama anak-anaknya? Sama anak juga. Oh, mungkin kalau teman-teman mau wawancara warganya itu bisa datang saya jam 11. Terus, tapi kalau untuk wawancara anak-anaknya itu selesai kita ngajar. Jadi teman-teman baru bisa wawancara anak-anaknya itu jam 12 sampai. Nah, kalau teman-teman malas menunggu tuh karena di sana juga fun fact itu panas.
mending sekalian mi datang saja jam 11:30. Jam 11:30 ya di situ sekalian mi wawancara warga dan sekalian mi wawancara anak-anaknya biar tidak menunggu lama. Ya, baik Kak. Boleh. Untuk Alma mungkin boleh dilanjutkan. Oke, baik. Jadi sebelumnya Kak, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan soal daerah pesisir Karaba tadi. Ada berapa anggota di daerah tersebut Kak di Karaba? Anak-anaknya itu sekitar 30 orang. Eh, Kalau yang warga lokalnya Kak, apakah Kakak tahu? Warga lokalnya saya kurang tahu berapa. Oke, baik Kak. Oh iya, daerah binaannya Kakak berarti ke anak-anak Karaba ya Kak, bukan ke warga lokalnya. Iya, anak-anaknya. Oke, baik. Eh, Tentang usia anak-anak di sana itu berapa Kak? Usianya itu sekitar 6 sampai 12 tahun. Oke, kebanyakan laki-laki atau perempuan? Di sana dominan cewek. Oke, baik Kak. Eh, Kalau hubungan antara warga di kampung sana Kak itu apakah rukun atau bagaimana? Kalau saya lihat itu hubungan warga di sana itu cukup rukun. Kalau secara ekonomi Kak, apakah di sana itu bisa dibilang cukup atau masih banyak warga yang mengalami kesulitan? Kayaknya nak sepenglihatanku masih banyak warga di situ yang kondisi ekonominya masih di bawah rata-rata, masih kesulitan ekonomi. Oke, baik Kak. Eh, Kalau rata-rata tingkat pendidikannya di sana itu Kak, apakah Kakak tahu? Tingkat pendidikannya itu sangat disayangkan masih rendah sekali. Mungkin mentok-mentok SMP. Hmm, oke. Kalau yang di daerah binaannya Kakak berarti masih rata-rata SD ya Kak karena usia 6 tahun. Iya betul. Hmm. Kalau di sana Kak itu kebanyakan bekerja sebagai apa? Orang tua dari anak-anak binaannya Kakak. Karena di sana daerah pesisir, jadi kebanyakan warganya itu bekerja sebagai nelayan. Oke. Eh, Apakah Kakak tahu budaya atau tradisi khas yang ada di daerah binaan di sana yang Karabah? Tradisi, kalau tradisi sih saya belum cukup tahu. Nah, kayak kalau yang di Karaba bagaimana? Karena selama ini kita itu kalau datang cuman fokus ngajar saja ke anak-anaknya, baru Hmm, balik lagi. oke, Kak. Eh, Kalau dari anak-anaknya, apakah pernah ada cerita tentang tradisinya atau budayanya saat belajar mengajar? So far belum ada. Oke, baik. Selanjutnya saya mungkin akan membahas sedikit sejarah, baik itu dari komunitasnya kakak dan juga sejarah dari terbentuknya daerah binaan tersebut. Apakah boleh, Kak? Oke. Oke, ya. Pertama itu boleh diceritakan sedikit bagaimana sejarah terbentuknya Edu Community Makassar ini. Jadi waktu itu Educom ini tuh baru terbentuk sekitar setahun yang lalu. Kayaknya belum cukup setahun. Itu waktu bulan April 2024. Saya sama teman-temanku, salah satunya Ketum, Afdillah, itu kita lagi diskusi di salah satu kafe di Makassar untuk bahas tentang isu-isu sosial yang ada di Makassar. Nah, ternyata dari pembahasan kami waktu itu, isu sosial yang terbesar yang sampai saat ini masih kurang solusinya yaitu tentang pendidikan anak-anak yang terlantar. Dalam artian pendidikan anak-anak yang
keluarganya berpenghasilan di bawah rata-rata. Nah, dari situ muncullah ide untuk membentuk komunitas ini yang bernama Edu Community. Nah, dari situ kita mulai untuk membentuk departemen-departemen yang ada di dalam Educom, salah satunya departemen pengajaran, dan mulai juga untuk survei lokasi di Makassar tentang kira-kira lokasi di mana yang bagusnya dijadikan sebagai daerah bakti. Kita sebutnya daerah bakti, seperti itu. Kalau yang untuk daerah Talo dan Adiaksa ini, kenapa bisa ditentukan sebagai daerah bakti dari Edu Community? Oke, karena sebelumnya itu ada salah satu dari anggota kami, kalau yang di Talo itu, ada salah satu dari anggota kami pernah ngajar di sana, kebetulan. Nah, dan juga belum dimasuki sama komunitas yang lain. Nah, karena belum dimasuki sama komunitas lain, makanya kita klaim sebagai daerah bakti. Kalau yang di Adiaksa itu awalnya itu bukan cari di daerah Adiaksa, tapi kebetulan karena teman-teman yang pergi survei lokasi waktu itu dia nyasar sebenarnya sih. Nyasarnya itu di daerah Adiaksa dan kebetulannya lagi dilihat kualifikasi daerahnya itu bisa masuk ke dalam daerah bakti. Makanya juga kita pilih itu daerah Adiaksa sebagai daerah baktinya kami. Oke, baik Kak. Mungkin pertanyaan selanjutnya saya akan berikan ke rekan saya, kepadanya saya persilahkan. Ya baik Kak, selanjutnya saya ingin mencari tahu sedikit bagaimana perkembangannya Karakba ini sebelum dan setelahnya Kakak melakukan edukasi mengajar di sana Kak. Oke, sebelumnya kami masuk itu, kan hari pertama itu kita observasi dulu bagaimana kondisi anak-anak di sana. Nah, ternyata kondisinya itu masih banyak anak-anak yang belum bisa membaca dan belum bisa berhitung. Pun kalau dia hafal abjad A sampai Z, dia tidak bisa bedakan yang mana huruf A, yang mana huruf B, dan sebagainya. Padahal mereka itu sudah kelas 3 dan kelas 4. Nah, terus sudah itu kita buat dari observasi tersebut, kita buat sistem pengajarannya kami. Nah, dari sistem pengajarannya kami itu kita evaluasi lagi beberapa minggu. Nah, setelah itu anak-anak yang sebelumnya belum bisa berhitung, membaca, dan belum bisa membedakan alfabet itu sudah mulai bisa lagi. Itu karena memang kita fokusnya kan ngajar anak-anak SD. Jadi pada dasarnya itu kita ajar materi-materi basic seperti membaca, berhitung, dan sebagainya. Ya baik Kak, selanjutnya itu kira-kira apa saja tantangan atau kesulitan yang Kakak alami pada saat mengajar atau turun lapangan di sana? Tantangannya itu yang pertama, akses ke situ sulit karena kondisi bangunan rumahnya itu orang-orang di sana betul-betul rumahnya itu rumah panggung yang di bawahnya langsung laut. Jadi susah untuk ramai-ramai datang ke sana. Terus parkiran kendaraan juga sulit. Terus juga rumah yang dipakai itu tidak bisa banyak kapasitas manusia di dalam situ. Jadi terbatas untuk bisa ke sana. Tapi so far untuk support dari warga-warga di situ cukup support juga. Anak-anaknya juga rajin. Jadi menurutku dari internal perilakunya mereka tidak ada masalah. Tapi itu untuk kondisi geografisnya yang menurutku susah. Iya Kak, kan kemarin sebelum tentukan lokasinya di Karakba itu Kakak melakukan observasi. Menurutnya Kakak itu masalah apa saja yang dihadapi sama warga-warga di Kampung Karakba Kak? Masalah paling utama itu mereka belum aware sama pentingnya pendidikan. Karena ada beberapa kasus yang saya dapat itu anak-anaknya sebenarnya dia semangat belajar kalau datang ke sana. Kalau kami datang ke sana, tapi orang tuanya itu kurang effortnya untuk menyekolahkan anaknya. Padahal kan kalau SD itu kan masih gratis toh, masih gratis ya di sana. Apalagi aksesnya dari rumahnya warga ke SD itu sangat dekat. Tapi memang
karena keluarganya belum aware sama pendidikan, makanya dia ndak sekolahkan anaknya. Jadi anaknya itu kerjanya di rumah cuma main dan segala macam. Menurutku itu sih kondisi yang paling berat menurutku pas observasi. Iya, Kak. Kira-kira dari masalah-masalah yang kita lihat, masalah mana yang paling berdampak besar di lingkungan warganya di sana, Kak? Maksudnya? Kan kemarin Kakak melakukan observasi eh, dari semua masalah yang Kakak temui itu kan ada beberapa masalah. Terus menurut Kakak masalah yang paling berpengaruh ke lingkungan warga di sana itu ya apa, Kak? Masalah yang paling besarnya adalah masalah finansial. Nah, karena mereka itu penghasilannya masih di bawah UMR, masih di bawah rata-rata, makanya banyak masalah yang hadir sumbernya dari masalah finansial. Seperti itu. Banyak juga anak-anaknya yang tidak sekolah karena masalah finansial atau kondisi internal keluarganya kurang baik karena masalah finansial tentunya. Seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin pertanyaan selanjutnya saya berikan ke rekan saya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, dari yang tadi disebutkan masalah-masalahnya itu terkait pendidikan yang paling utama kan. Dan dari pendidikan ini faktor penyebabnya itu salah satunya perekonomian. Nah, apakah dari selain faktor ekonomi ini, apakah ada faktor-faktor lain, misalnya kayak memang sekolahnya di sana kurang Kak, atau sedikit atau bagaimana, atau hanya faktor ekonomi saja yang berpengaruh terhadap masalah pendidikan tadi Kak? Kalau kondisi sekolahnya saya kurang tahu nah teman-teman karena saya juga tidak pernah ke sana. Tapi menurutku salah satu yang mempengaruhi yaitu lingkungannya. Jadi yang pertama masalah finansial, yang kedua juga faktor lingkungan karena mereka hidup di lingkungan yang dimana eh, prioritasnya itu bukan di pendidikan, makanya juga itu berimbas nih ke anak-anaknya. Selain pengajaran yang diajarkan tadi itu Kak, yang seperti program pengajaran yang dilakukan, apakah ada aktivitas lain yang dilakukan terhadap masalah-masalah yang terjadi di Karaba ini? Kita sejauh ini kita masih fokus ke pengajaran anak-anaknya karena memang komunitas itu backgroundnya tentang mendukung kemajuan pendidikan di Kota Makassar. Jadi untuk masalah finansial dan masalah lain-lain itu kita tidak mengintervensi hal tersebut. Ya baik, mungkin itu saja untuk Alma, saya silakan kembali. Oke, baik Kak. Jadi sepertinya semua pertanyaan yang telah disiapkan untuk pemenuhan data awal kami itu sudah disampaikan semua dan sudah terjawab semua. Eh, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah disempatkan untuk Kak Abdillah dan Kak Ulan dalam sesi wawancara singkat kali ini. Eh, saya memohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.